Perkenalkan, nama saya Taufik Reza Nudiansyah dari Departemen Marine Engineering Teknik Sistem Perkapalan ITS dengan NRP 04211740000079. Saya di sini akan menerangkan tentang mezzanine financing. Apa itu mezzanine financing? Mezzanine financing ini terletak di bawah equity dan di atasnya senior debt, di mana mezzanine financing ini memberikan hak kepada pebisnis apabila sang pebisnis mengalami default atau di mana dia tidak dapat bayar loan-nya. Maka pebisnis ini dapat mengubah uang menjadi equity atau interest. Mezzanine financing ini umumnya digunakan untuk pebisnis yang ingin memperbesar bisnisnya. Jarang sekali pembisnis memakai financing tipe ini untuk dijadikan startup, modal startup. Jarang sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara berjalannya mezzanine financing ini. Mezzanine financing ini berbeda dengan debt financing, di mana untuk mendapatkan modal diperlukan adanya kolateral. Nantinya kolateral ini ditukarkan oleh sejumlah modal yang dibutuhkan sebagai garansi. Pada mezzanine financing, bisnis dapatkan modal dengan cepat dengan memberikan warranty, di mana apabila loan ini telah ditukarkan, loan ini tidak dapat ditepati atau tidak dapat dibayar, maka sang pemberi pinjaman ini dapat mengubah atau menjual surat kepemilikan tersebut menjadi uang. Pada mezzanine financing ini, modal yang cepat dan besar tanpa adanya shareholder dengan ownership, interest, dan voting right dapat didapatkan. Tetapi bunga yang didapatkan akan tinggi dikarenakan ada resikonya default. Dan mezzanine debt menjadi biasanya prioritas yang lebih rendah dibanding senior debt. Sebelum kita lanjut, perlu kita tahu tentang apa yang dimaksud dengan equity dan debt financing. Serta kita perlu juga mengetahui apa yang dimaksud dengan default, seperti di sini. Equity financing. Equity financing ini merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh investor atau pihak swasta terhadap suatu usaha. Dalam pendanaan ini, kedua pihak akan menyepakati pendanaan untuk periode tertentu. Investor akan bertindak juga sebagai pemegang saham, dan dana yang diberikan akan digunakan untuk memutar roda bisnis sebuah usaha. Pada akhirnya, investor juga akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan usaha. Selanjutnya adalah, yang kita perlu ketahui adalah debt financing. Debt financing ini, jenis pembiayaan ini mengandalkan pinjaman atau kredit dari bank atau kreditor dengan suku bunga tertentu. Tetapi untuk mengajukan pinjaman ini, pebisnis harus membuat proposal bisnis yang berisi laporan usahanya dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan secara rinci. Sehingga pada financing ini diperlukan track record dan visi bisnis yang baik. Dengan ini, maka kreditur akan menetapkan suku bunga dan tanggal jatuh tempo pembalian pinjaman. Dapat dilihat di video ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang yang dimaksud dengan default. Apa itu default? Jadi default ini dapat terjadi dengan banyak skenario. Default ini dapat terjadi apabila peminjam tidak dapat membayar hutang, baik sengaja maupun tidak disengaja. Default juga dapat terjadi pada saat peminjam tidak dapat membayar mortgage. Default terjadi juga apabila perusahaan tidak dapat membayar hutang
Default terjadi juga pada saat perusahaan tidak dapat membayar bondholders, dan masih banyak skenario lainnya. Dengan tidak membayar bondholders ini, bondholders dapat menekan perusahaan sehingga adanya bangkrut. Dalam kondisi default ini, pemberi pinjaman seperti bank dapat melakukan tindakan untuk mendapatkan uang pinjamannya kembali, seperti pengambilan properti, dan kalau misal perusahaan dengan pengambilan aset-aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Default ini memberikan dampak yang parah kepada suatu individu atau perusahaan, sehingga akan jika rekornya rusak, sehingga dia akan merasa kesusahan untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman ke depannya. Selanjutnya saya akan menerangkan, setelah kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan default, apa yang dimaksud dengan equity dan debt financing, saya akan memberikan contoh bagaimana debt financing, equity financing ini terlaksana. Untuk pertama saya akan menerangkan dulu bagaimana contoh dari senior dan equity financing ini. Misal ada pebisnis yang ingin membeli, misalnya toko pizza di dekat rumahnya. Toko pizza ini dapat menghasilkan uang sebanyak $200.000 tahunnya. Dan ownernya ingin menjual kepada sang pebisnis ini dengan harga $1 juta. Dalam keadaan ini, sang pebisnis tidak punya uang $1 juta. Maka dia dapat mencari senior lender yang dapat memberikan hutang sebesar $600.000 dengan bunga 8% per tahunnya. Struktur modalnya akan berbentuk seperti ini. Dia akan mendapatkan $600.000 dan bunga 8%, dan dia sendiri akan membayar dengan equity financing $100.000. Dengan jika dijumlahkan $400.000 dan $600.000, ini akan mendapatkan total $1 juta, tapi ada juga interest-nya sebesar 8%. Dengan ini, maka dia dapat membeli usahanya, dan jika kita perhitungkan investasinya, maka kita tahu bisnis ini menghasilkan $200.000 operating income-nya. Dan jika dipotong oleh interest expense atau bunganya yang sebesar 8% itu, 8% itu adalah $48.000 itu, kita mendapatkan pre-tax income atau keuntungan sebelum dipotong pajak sebesar $152.000. Tetapi misal kita asumsikan pajaknya adalah 35%, maka tax income setelah dikenakan pajak akan sebesar $98.800. Dengan sang pebisnis ini berinvestasi sebesar $400.000, dia mendapatkan annual return-nya sebesar 24,7%. Ini cukup baik, tapi kita bisa mendapatkan annual return yang lebih tinggi, yaitu dengan semisal mezzanine financing ini. Dengan contoh yang sama kita coba. Apabila ada seorang pebisnis tadi yang sama dengan kondisi yang sama, dia ingin membeli toko pizza di dekat rumahnya, menghasilkan $200.000, yang penjual menjual dengan harga $1 juta, dia dapat mendapatkan modalnya dari senior lender dan juga mezzanine financing. Mezzanine lender, semisal didapatkan senior lender seperti tadi $600.000 dengan bunga 8%. Tetapi dia juga mendapatkan $200.000 dari mezzanine lender dan bunganya 15%. Maka struktur modalnya akan berbentuk seperti ini.
dia mendapatkan $600.000 dari $600.000 dan bunga 8% dari senior lender, ditambah $200.000 dan 15% bunga dari mezzanine lender, ditambah equity financing-nya dia sendiri dengan jumlah $200.000 akan mendapatkan $1 juta dan 23% bunga tahunnya. Dengan ini, maka dia dapat membeli Kopizza ini dan mendapatkan operating income sebesar $200.000, dipotong interest expense atau bunganya yang sebesar 23% tadi menjadi dikurangi $78.000, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar $122.000. Dari $122.000 ini akan dipotong pajak sebesar, semisal diasumsikan 35% seperti yang sebelumnya. Maka dia akan mendapatkan keuntungan per tahunnya $79.300. Tapi jika dilihat dari annual return-nya, dengan dia menginvestasikan sebesar $200.000, dia mendapatkan 39,7% annual return. Ini akan lebih, dengan investasi yang lebih rendah, dia mendapatkan annual return yang lebih tinggi secara presentase. Inilah keuntungannya dari mezzanine financing ini. Tetapi mezzanine financing ini seperti sebelumnya sudah diterangkan bahwa untuk mendapatkan mezzanine modal dari mezzanine lender ini diperlukan, biasanya ditukarkan dengan warranty tersebut. Jadi si mezzanine lender ini dapat menukarkan lagi untuk warranty ini atau surat kepemilikan atau ownership ini, dan bisa ditukarkan atau bisa dijual, sehingga menjadikan lebih bahaya daripada lending biasanya, senior lender. Mungkin segini saja penerangan tentang mezzanine financing. Cukup. Dan berikut adalah referensi, dan terima kasih kepada Investopedia sama Full.com sebagai referensi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas telah menonton.